Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan sampai pada hari ini dan kita mau memuji Dia. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari lagu pujian kita, Semua Baik. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Semua baik, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan kebaikan. Karena itu kami percaya Roh Kudus Tuhan yang tetap menuntun kami, menuntun hati kami untuk setiap hari rindu bersekutu dengan Engkau. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami memahami firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Hosea 14 ayat yang kelima. Hosea 14 ayat yang kelima menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membacakannya. Hosea 14 ayat yang kelima. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Sedemikian firman Tuhan. Hosea 14 ayat yang kelima. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan di dunia ini, tindakan penyelewengan acap sekali terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, termasuk juga dalam hal beriman kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menghadapi pergumulan yang berat, seakan tiada lagi yang dapat menolong, serta ingin segera langsung terjawab pergumulan kita dan bisa diselesaikan, akhirnya diambil jalan pintas, kompromi dengan dunia ini, serta meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Hal itu juga terjadi dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pergumulan mereka, persoalan mereka menghadapi musuh, mereka tidak lagi mengingat bagaimana Allah yang selama ini sudah menyertai mereka. Bagaimana Allah yang selama ini sudah setia kepada mereka. Menuntun mereka, menyertai mereka, memberkati hidup mereka, memberikan mereka kemenangan. Dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, dalam perjalanan hidup mereka setiap hari, sebenarnya Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka, memberikan mereka kemenangan. Tetapi ketika menghadapi Asyur, bangsa yang besar itu, bangsa Babel itu,
Mereka mengalami ketakutan. Mereka tidak lagi mengingat bahwa sebenarnya Allah ada di pihak mereka. Allah selalu menolong mereka, sehingga mereka mulai beralih hati, berpindah ke lain hati, dari hatinya Tuhan kepada manusia, kepada kekuatan lain, kepada Allah lain. Mereka mengadakan penyelewengan secara spiritualitas. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang disampaikan Nabi Hosea. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan yang sudah dilakukan oleh umat Israel ketika mereka meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia. Apa yang terjadi? Ya, Allah kita adalah Allah yang maha kasih dan Allah yang maha adil. Kasih dan keadilan Tuhan Dia nyatakan dalam kehidupan umatnya. Ya, ketika umat pilihannya sudah melakukan kesalahan, mereka mengalami hukuman, mereka mengalami pembuangan di Babel. Tetapi kasih Allah yang besar itu juga tetap Dia nyatakan melalui janji pemulihan yang Dia sampaikan ketika umat pilihannya itu menyesal dan bertobat. Ya, dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat Hosea 14 ini, dari ayat kedua sampai 4 Hosea 14 ini kita bisa melihat bagaimana penyesalan yang terjadi, menyesal dan bertobat. Tidak hanya menyesal tetapi bertobat. Ya, berbalik kembali kepada Tuhan, kembali mengandalkan Tuhan, kembali memohon pertolongan Tuhan, sehingga janji pemulihan itu menjadi bagian kehidupan umat Israel. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hal ini sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita betapa pertobatan nasional, pertobatan bangsa itu sangat penting. Ya, untuk memulihkan kondisi keadaan bangsa. Pertobatan pribadi juga penting untuk memulihkan keadaan pribadi kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kunci pemulihan yang pertama adalah menyesal dan mau bertobat, sehingga kita beroleh pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Saudaraku, kondisi kita pada saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19, dunia ini, bangsa kita, bahkan juga mungkin kita dan keluarga kita menghadapi pergumulan oleh karena pandemi COVID-19. Karena itu, ya, apa yang disampaikan Nabi Hosea mengajarkan kita untuk mengalami pertobatan yang diawali dengan penyesalan akan dosa-dosa, akan kesalahan, akan mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, mengakuinya kepada Tuhan, bertobat. Dan kita percaya Allah menyatakan janji pemulihan bagi kehidupan kita. Meskipun pandemi COVID-19 kita hadapi, ya, kita percaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan menguatkan kita. Tuhan memberikan kita kesehatan. Di dalam kita tetap mengandalkan Dia, Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk boleh menjalani kehidupan dengan baik. Saudaraku, mari tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan menguatkan kita, sehingga kita tetap ada dalam keadaan baik oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Mari bersama-sama kembali kita memuji Tuhan dari Kitab Denden nomor 303. Kitab Denden nomor 303. Oh Yesus, Kam terang geluhku. Kita percaya bahwa Allah lah penuntun hidup kita, terang dalam hidup kita, sehingga kita tetap bisa berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Oh Yesus, Kam terang geluhku. Oh Yesus, Kam terang geluhku, Kam mesin kalini tandingku, lakap lip siman kebiaranku. Oh Yesus, Kam bekap bentengku, emakan lalit gentarku, amin lip si jahat derka. Oh Bapa dan Kepemindonku,
Mari kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui firman Tuhan di tengah setiap pergumulan hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami. Dan kami sebagai manusia yang Tuhan sudah ciptakan. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa-dosa. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Ampunilah kami untuk dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Ampunilah dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa kami ya Tuhan. Agar kami juga mengalami pertobatan nasional, pertobatan bangsa kami, sama seperti umat Israel. Mereka bertobat, mereka menyesal dari apa yang mereka lakukan, dan janji pemulihan dari Tuhan nyatakan bagi mereka. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semua umat manusia di dunia ini untuk mengalami pertobatan itu, dan kami percaya bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kami, menguatkan, meneguhkan kami dalam menjalani hidup kami di tengah pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19, di tengah pergumulan oleh karena sakit penyakit kami, di tengah pergumulan, di tengah pekerjaan, dan dalam keluarga, dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, ajarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, dan ampunilah kami untuk dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan, kami layak menerima pertolongan dari Tuhan, pemulihan dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menguatkan, meneguhkan kami, meskipun di tengah masa pandemi ini kami tetap dapat menjalani hidup kami dengan baik, karena hikmat Tuhan menuntun kami menjalani kehidupan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memulihkan bangsa kami, Tuhan memulihkan keluarga kami, Tuhan memulihkan kehidupan kami, Tuhan memulihkan keadaan kesehatan saudara-saudari kami yang kami doakan, yang kami kasihi, Nade Gide, Bapak Aga, Bapak Miska, Bapak Firman Sinulinga, Bapak Brilio, Nade Angel Pelawi, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, Biring Jocelyn, kakak kami Kak Mary, abang kami Bapak Jushi. Kami percaya Tuhan, mungkin kami sendiri, saudara-saudari, keluarga, orang tua kami, Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Itu doa dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada. Demikian juga yang kami kasihi saudara-saudari kami di Siti Lusada Bekasi ini. Tuhan tetap memberkati, memberikan kesehatan, damai sejahtera dalam setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan, boleh dilakukan dengan baik oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap berjalan di jalannya Tuhan. Meskipun berbagai pergumulan kita hadapi, kita percaya Tuhan menolong kita, memulihkan keadaan kita, umat pilihannya yang mau menyesal, mau bertobat, mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ketika beraktivitas hari ini, jangan lupa pakai masker, aturlah jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.